Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan hal pertama yang perlu Anda lakukan setelah melakukan pengaturan pada ponsel Poco X7 Anda. Pertama, saya akan membukanya. Kemudian, hal pertama yang saya sarankan masuk ke pengaturan dan menghubungkan ke Wi-Fi jika Anda belum terhubung. Jadi masuklah ke pengaturan ke Wi-Fi, pastikan diaktifkan, dan jika tidak ada yang terhubung pada jaringan yang tersedia, temukan jaringan yang ingin Anda sambungkan, masukkan kata sandinya, lalu klik hubungkan. Dan sekarang Anda bisa dengan mudah melanjutkan ke hal berikutnya, karena beberapa langkah yang akan saya tunjukkan kepada Anda akan memerlukan Wi-Fi. Jadi, selanjutnya saya akan pergi ke perbarui ponsel, tentang ponsel maksudku, lalu klik Xiaomi HyperOS. Dan Anda dapat mengeklik periksa pembaruan. Jika tidak ada yang tersedia, maka Anda siap melakukannya. Jika tersedia, Anda dapat mengeklik unduh dan install. Itu akan mengunduhnya, lalu akan merestart ponsel Anda dan menerapkan pembaruan. Selanjutnya, hal berikutnya adalah pergi ke pembaruan aplikasi. Jadi mari kita pergi ke pembaru aplikasi sistem. Di sini, Anda bisa melihat ada beberapa aplikasi yang perlu diperbarui sebelum saya bisa melanjutkan menggunakan ponsel. Jadi saya akan klik perbarui semua, lanjutkan, dan sekarang aplikasi-aplikasi itu akan diperbarui. Jadi mari kita kembali sekarang dan Anda bisa melihat peringatan ini. Selesaikan penyiapan perangkat Anda. Jadi mari kita selesaikan sekarang. Di sini Anda bisa klik mulai. Lalu Anda mungkin ingin terhubung ke jaringan seluler dengan memasukkan kartu SIM. Saya akan lewati untuk sekarang karena Anda juga bisa melakukannya nanti. Kemudian Anda bisa melakukan penyiapan menggunakan perangkat lain sehingga akan menyalin pengaturan, akun, aplikasi, dan lainnya dari perangkat lama Anda. Meskipun saya akan melewatinya, jika Anda melewatinya maka Anda tidak akan bisa melakukannya dengan metode bawaan. Jadi, jika Anda berencana untuk mentransfer file Anda, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya karena nanti opsi ini tidak akan tersedia. Jadi jika Anda hanya klik berikutnya, maka Anda perlu mengikuti instruksi di layar yang cukup sederhana dan file Anda akan ditransfer. Dan sekarang, jika Anda belum masuk ke akun Google, ini adalah kesempatan yang bagus untuk melakukannya sekarang. Jadi untuk melakukannya, cukup masukkan email atau nomor telepon Anda. Juga, jika Anda belum memiliki akun, Anda perlu membuatnya. Anda bisa melewati langkah ini, tapi saya sarankan melakukannya karena tanpa itu Anda tidak bisa menginstal aplikasi di ponsel Anda. Dan itulah yang akan kita lakukan di langkah berikutnya. Kita akan memperbarui dan menginstal aplikasi. Jadi saya akan masuk sekarang. Anda juga bisa melakukannya nanti di pengaturan yang juga akan saya tunjukkan caranya meskipun saya akan masuk sekarang. Saya akan memasukkan kata sandi kamera karena saat ini diminta untuk memasukkan kata sandi. Oke, sekarang saya sudah bisa klik tombol berikutnya. Lalu, pilih siapa yang akan menggunakan perangkat Anda, apakah Anda atau anak Anda. Saya akan mengaturnya untuk diri sendiri dan klik berikutnya. Kemudian, Anda perlu menyetujui persyaratan layanan Google, Google Play, dan kebijakan privasi, jadi Anda bisa klik semuanya untuk membacanya. Jika Anda tidak setuju dengan persyaratan, Anda harus klik "Jangan tambahkan akun ini sekarang", karena Anda tidak bisa menambahkan akun tanpa menerima persyaratan layanan, jadi saya akan klik "Setuju". Sekarang, jika Anda belum mengatur kunci layar, ini waktu yang tepat untuk melakukannya, tapi saya akan melewatinya karena saya akan menunjukkan cara melakukannya dari pengaturan. Lalu, ini terakhir kalinya Anda ditanya ingin menyalin data aplikasi dari ponsel lama Anda, jadi jika Anda ingin klik berikutnya, jika tidak, klik jangan salin, tapi Anda tidak akan bisa melakukannya dengan metode bawaan, jadi Anda perlu aplikasi tambahan, dan aplikasi tambahan tidak selalu bisa menyalin semuanya.
Jadi jika Anda perlu mentransfer file Anda sekarang, itu adalah kesempatan terakhir Anda untuk melakukannya. Sekarang, ini menanyakan apakah Anda ingin mencadangkan perangkat Anda. Jika Anda memang mau, klik nyalakan cadangan Anda sekarang juga. Jika tidak, klik jangan cadangkan. Saya akan menyalakannya karena saya tidak ingin kehilangan file saya. Lalu selanjutnya, klik berikutnya dan pilih peramban saya. Saya akan memilih Google Chrome yang saya rekomendasikan, tetapi Anda dapat memilih apa saja yang Anda inginkan. Lalu klik tetapkan sebagai default. Sekarang klik Google, saya akan klik Google, tapi Anda juga dapat mengatur apa saja yang Anda inginkan dan klik tetapkan sebagai default. Sekarang ini akan mengonfigurasinya di Gemini, jadi saya akan klik lanjutkan. Gemini adalah asisten Anda, asisten suara Anda, jadi Anda bisa mengaktifkan Hey Google untuk Gemini. Pengaturan Hey Google akan memungkinkan Anda membuka Gemini tanpa tangan hanya dengan mengucapkan Hey Google dengan lantang. Jadi saya akan mengaktifkannya dan jika Anda belum mengaturnya sebelumnya atau di perangkat manapun, maka Anda akan diminta untuk mengucapkan 4 frasa dengan lantang. Itu hanya akan mengatur pencocokan suara agar dapat mengenali suara Anda. Meskipun saya sudah mengaturnya, jadi saya tidak perlu melakukannya. Sekarang jika saya ingin menambahkan kartu ke Google Pay, sehingga saya bisa membayar dengan ponsel hanya dengan mengetuknya. Jadi jika Anda ingin melakukannya, Anda bisa klik tambahkan kartu. Lalu Anda bisa memindainya, mengambil foto kartu Anda dan detailnya akan ditransfer atau Anda bisa memasukkan detailnya secara manual. Kemudian Anda akan mengonfirmasi dengan bank Anda melalui SMS, aplikasi bank, atau panggilan telepon, dan kartu tersebut akan ditambahkan ke Google Pay. Saya akan melewatinya untuk sekarang, dan jika Anda ingin mengatur hal lain, saya akan klik tidak. Terima kasih karena kita akan melanjutkan ke hal berikutnya. Jadi jika Anda belum mengatur akun Google seperti yang saya lakukan tadi, Anda bisa langsung ke pengaturan tambahan, lalu ke akun dan sinkronisasi, klik tambah akun, dan Anda akan menambahkannya dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan sebelumnya. Sekarang saya akan mengatur kunci layar. Jadi untuk mengatur kunci layar, cukup pergi ke sidik jari, data wajah, dan kunci layar, lalu klik pada kunci layar jika Anda belum mengaturnya sebelumnya. Sekarang Anda bisa memilih pola, PIN, atau kata sandi, dan kata sandi akan menjadi yang paling kompleks dan paling sulit ditebak. PIN berada di tengah-tengah dan pola biasanya yang paling mudah ditebak, meskipun Anda bisa mengaturnya menjadi sesuatu yang lebih kompleks agar lebih sulit ditebak, tetapi Anda juga harus mengingatnya. Dan karena sulit untuk memulihkan file ponsel Anda setelah Anda lupa kata sandi, meskipun itu mungkin dilakukan, tapi saya akan memilih pola karena cukup sederhana dan saya ingin mengatur sesuatu yang sederhana, tetapi jika Anda sendiri mengaturnya menjadi sesuatu yang sederhana, maka jika ada orang yang melihat Anda membuka kunci ponsel, mereka mungkin dengan mudah mengingatnya. Jadi Anda bisa melihat dengan jelas, Anda bisa memilih pola yang Anda inginkan, lalu kemudian klik Got It. Dan sekarang saya akan mengaturnya ke sesuatu yang sulit, seperti yang Anda lihat di sini. Saya menyetelnya ke sesuatu yang cukup sulit. Namun, saya akan menghapusnya dan mengaturnya ke sesuatu yang sederhana, seperti itu. Lalu saya perlu memasukkannya lagi untuk mengonfirmasi. Klik konfirmasi. Anda perlu ingat bahwa Anda perlu mengingat pola tersebut atau jenis lock layar apapun yang Anda tetapkan. Saya akan membatalkan sidik jari karena saya akan melakukannya secara manual sebentar lagi. Jadi, saya akan mengatur pembuka kunci sidik jari yang cukup aman dan juga cukup cepat. Jadi, saya akan klik pada pembuka kunci sidik jari, lalu memasukkan kunci layar yang sudah saya atur sebelumnya. Kemudian ditunjukkan bahwa pelindung layar pihak ketiga mungkin mengganggu pengenalan sidik jari. Meskipun saya tidak menggunakan pelindung layar, jadi seharusnya tidak masalah. Pemindai sidik jari ditempatkan di bawah layar sehingga Anda tinggal meletakkan jari Anda di atasnya dan pemindai akan mulai memindai. Letakkan beberapa kali dan angkat. Ingatlah untuk menggerakkan jari di antara pemindaiannya sehingga memindai seluruh area jari. Persis seperti itu, lalu klik selesai. Dan sekarang sidik jari sudah disiapkan. Anda juga mengubah animasi sidik jari cantik jika mau. Lalu kembali.
dan sekarang mengatur pembukaan kunci wajah, meskipun saya tidak merekomendasikannya karena ponsel. Jika pembukaan kunci wajah diatur, dibuka dengan foto Anda. Jadi cukup mudah untuk memecahkan metode membuka kunci ini. Namun saya akan menunjukkan cara melakukannya kalau Anda membutuhkannya. Jadi saya akan menunjukkan cara membuka kunci wajah di sini. Lalu saya akan memasukkan kunci layar yang sudah diatur. Lalu klik mulai. Sekarang saya perlu mengeklik berikutnya dalam 5 detik, dan saya perlu memposisikan wajah saya di dalam bingkai. Lihat saja ponsel Anda sejenak dan itu akan berhasil ditambahkan. Sekarang sudah ditambahkan, jadi saya sudah menyiapkan semuanya dan akan menunjukkan cara membuka kunci ponsel Anda sekarang. Jadi, untuk membuka kunci ponsel Anda, buka saja sekarang. Untuk membuka perangkat Anda dengan kata sandi yang telah Anda atur, geser layar ke atas, lalu masukkan kode sandi pribadi Anda yang benar. Untuk membukanya dengan sidik jari Anda, cukup ketuk pada sensor sidik jari. Anda bisa melihat ponsel langsung terbuka. Dan untuk membukanya dengan wajah, cukup lihat ke ponsel Anda dan ponsel akan terbuka. Sekarang Anda tinggal geser ke atas dan ponsel sudah terbuka. Anda mungkin memperhatikan bahwa setiap kali saya membuka kunci ponsel, wallpaper-nya berubah. Jika Anda mengalami masalah yang sama dan Anda tidak menyukainya, karena saya pribadi tidak menyukainya, sebagian orang menyukainya, tetapi saya tidak. Jadi saya akan menunjukkan cara menonaktifkannya, sehingga saya memiliki wallpaper statis. Buka pengaturan terlebih dahulu, lalu buka wallpaper and personalisasi. Setuju sekali, dan sekarang kita akan segera pergi ke suatu tempat. Di mana itu? Saya tidak melihat di sini. Jadi kita perlu menemukannya. Mungkin di layar beranda atau layar kunci. Ya, di layar kunci Anda akan melihat wallpaper karusel. Sekarang Anda perlu menonaktifkannya jika Anda tidak menyukainya, lalu klik tidak terima kasih. Cukup keluar saja tutup, dan sekarang Anda bisa melihat bahwa saya memiliki wallpaper statis dan itu tidak berubah. Saya juga bisa menyesuaikannya, dan nanti saya akan menunjukkan kepada Anda cara menyesuaikan wallpaper di ponsel Anda. Tapi sekarang mari kita lanjut ke menghapus bloatware, karena seperti yang mungkin sudah Anda perhatikan, di ponsel ini ada banyak bloatware, beberapa aplikasi yang tidak Anda butuhkan. Jadi jika Anda ingin menghapusnya, caranya cukup sederhana. Cukup cari aplikasi yang tidak Anda butuhkan dan klik ikon tempat sampah, lalu klik hapus instalasi. Aplikasi bloatware ini bisa dengan mudah dihapus, dan beberapa aplikasi sistem seperti kalender atau kalkulator sebaiknya tidak dihapus, tapi mungkin saja bisa. Itu mungkin saja. Itu tergantung pada wilayah Anda dan pada pengaturannya. Jadi, saya akan menghapus semua yang sebenarnya tidak saya butuhkan dan bukan aplikasi sistem, hanya aplikasi acak yang terpasang. Anda dapat melihat ada banyak sekali, tetapi saya dapat menghapusnya dengan mudah. Jadi itu bukan masalah besar. Sekarang, karena saya sudah menghapus bloatware, mari kita masuk ke Google Play Store untuk memperbarui aplikasi kita. Saya akan mengeklik mulai. Kemudian Anda dapat menggunakan kata sandi atau biometrik untuk memverifikasi pembelian Anda secara instan. Jika Anda telah menyiapkan biometrik seperti sidik jari atau pembuka kunci wajah, Anda dapat menggunakannya. Tapi, gunakan kata sandi jika Anda tidak memiliki biometrik atau lebih suka opsi itu. Jadi saya akan menggunakan biometrik lalu mengonfirmasi dengan sidik jari saya. Dan sekarang mari kita klik profil di pojok kanan atas, lalu masuk ke kelola aplikasi dan perangkat, kemudian klik pembaruan tersedia, dan saya akan klik perbarui semua untuk memperbarui semua aplikasi, sehingga mereka memiliki pembaruan keamanan dan fitur terbaru. Beberapa aplikasi juga bahkan tidak akan tersedia tanpa pembaruan. Jadi jika Anda membukanya, mereka akan meminta Anda untuk memperbarui, dan setelah itu Anda bisa menggunakannya. Jadi saya akan memperbarui semuanya. Dan sementara prosesnya berjalan, mari kita lanjut ke hal berikutnya yang ingin saya tunjukkan, yaitu optimasi baterai. Jadi mari kita masuk
ke menu pengaturan utama dan kemudian pergi ke bagian baterai. Sekarang selanjutnya masuk ke opsi pengisian daya yang tersedia di sana. Anda bisa mengaturnya ke standar atau percepat, tapi jika memilih percepat, perangkat Anda mungkin akan menjadi panas. Jadi jika itu terjadi, kembalikan saja ke standar. Namun jika Anda ingin mengisi daya ponsel lebih cepat, atur ke percepat. Juga, Anda mungkin ingin masuk ke perlindungan baterai. Dan sekarang, di sini saya sarankan Anda mengaturnya ke pengisian daya yang dioptimalkan. Saya pribadi tidak akan mengaturnya ke pengisian reguler, karena pengisian reguler, misalnya jika Anda mencolokkannya di malam hari, maka ponsel akan langsung terisi hingga 100% dan menahan di 100% sepanjang malam. Namun jika, bisa dibilang, untuk memperpanjang umur baterai selama bertahun-tahun, pengisian daya yang dioptimalkan sangat disarankan karena akan mengisi daya ponsel Anda hingga 80%, lalu berhenti sejenak dan akan melanjutkan pengisian hingga 100% sekitar 2 jam atau 1 jam sebelum waktu Anda diperkirakan bangun. Selain itu, Anda juga bisa mengaktifkan perlindungan baterai, sehingga ponsel Anda hanya akan diisi hingga 80% saja. Jadi semuanya yang tergantung pada Anda, mana yang lebih penting, apakah memiliki baterai 100% atau memperpanjang umur baterai. Saya pribadi ingin tetap menggunakan pengisian daya yang dioptimalkan. Lalu, saya ingin kembali. Anda juga bisa masuk ke fitur tambahan untuk menyesuaikan beberapa pengaturan di sini. Dan sekarang, mari kita kembali dan mari kita nonaktifkan iklan aplikasi yang mungkin muncul di aplikasi sistem, karena beberapa aplikasi sistem memang memiliki iklan, misalnya aplikasi musik. Jadi, mari kita pergi ke aplikasi musik, lalu klik izinkan ulang audio, lalu klik di sana. Oke, sedang diperbarui, jadi mari kita tunggu sebentar hingga proses pembaruan ini selesai sepenuhnya. Oke, jadi butuh waktu cukup lama untuk menginstalnya, jadi saya akan melanjutkan ke langkah berikutnya, lalu kita akan kembali menonaktifkan iklan. Jadi hal berikutnya yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah mengubah latar belakang. Jadi saya akan pertama mengambil foto sesuatu, sehingga saya dapat mengaturnya sebagai wallpaper saya. Oke, mari kita ambil foto sesuatu di aplikasi kamera. Oke, sekarang saya sudah punya foto, jadi mari kita pergi ke layar utama. Sekarang saya akan pergi ke pengaturan dan masuk ke wallpaper dan personalisasi. Lalu Anda bisa masuk ke bagian wallpaper di sini. Jadi Anda bisa memilih salah satu wallpaper system, misalnya di sini. Beberapa di antaranya cukup bagus, tapi jika Anda ingin dan cukup klik pada wallpapernya. Kemudian Anda bisa mengetuk untuk melihat pratinjau baik di layar kunci atau layar utama, lalu klik terapkan dan Anda bisa menerapkannya sebagai layar kunci, layar utama, atau keduanya. Meskipun begitu, saya akan menunjukkan cara mengatur foto Anda sebagai wallpaper, jadi buka aplikasi galeri. Saya perlu melewati pengaturan awal. Oke. Sekarang, saya akan klik foto yang ingin saya jadikan wallpaper dan klik 3 titik di sini, lalu klik tetapkan sebagai wallpaper. Saya akan mengizinkan semuanya. Sekarang Anda dapat menyesuaikannya, saya akan menyesuaikannya. Lalu klik terapkan. Anda dapat mengaturnya layar kunci, layar beranda keduanya, jadi saya akan menjadikannya sebagai layar kunci saya. Kalau begitu, saya tidak akan setuju dengan wallpaper Hey Carousel, karena saya membencinya. Dan seperti keluar dari wallpaper ini, apapun, buka saja layar kunci Anda. Dan Anda bisa melihat bahwa wallpaper Anda sudah terpasang dengan sempurna sekarang. Jadi mari kita lanjutkan dengan hal penting lainnya, yaitu pergi ke aplikasi Play Store dan menuju ke tab pencarian yang tersedia. Lalu Anda mungkin ingin mencari berbagai aplikasi yang menurut Anda sangat penting, seperti misalnya Netflix, WhatsApp, sesuatu yang populer seperti TikTok, atau aplikasi apapun yang lainnya. Jadi, saya akan segera menginstal aplikasi WhatsApp. Dan saya juga akan menginstal browser kedua supaya saya punya cadangan.
Jadi seperti yang Anda lihat, Anda hanya perlu klik install di samping aplikasi dan itu akan mulai menginstalnya. Sekarang mari kita cari aplikasi peramban web Firefox dan kemudian klik tombol install juga. Jadi kita akan memiliki semua aplikasi-aplikasi penting ini terpasang dengan sempurna. Meskipun Anda bisa lihat saya masih dalam momen pembaruan sistem operasi karena ada beberapa aplikasi yang sedang diperbarui. Ya, jadi mari kita klik ikon profil di pojok kanan atas, kelola aplikasi dan layanan, lalu perbarui aplikasi, dan mari kita lihat berapa banyak aplikasi yang tersisa. Karena ini agak mengganggu saya sekarang karena saya harus menunggu. Saya harusnya sudah melakukannya lebih awal, memulai pembaruan, jadi saya tidak perlu menunggu sekarang. Meskipun sebentar lagi akan selesai, jadi saya rasa saya tidak perlu khawatir tentang itu. Jadi mari kita kembali ke layar utama dan kita lihat WhatsApp baru saja terpasang. Jadi itu keren. Dan Firefox juga sudah terpasang, jadi sekarang mari kita jadikan itu sebagai browser default saya. Kamu tidak perlu mengubah browser defaultmu. Jika kamu sudah punya yang cocok untukmu, kamu bisa membiarkannya. Meskipun begitu, saya akan masuk ke pengaturan lalu ke aplikasi yang ada di sini. Lalu, pergi ke kelola aplikasi, 3 titik di pojok kanan atas, pengaturan lain, aplikasi default, dan sekarang pilih browser, lalu pilih aplikasi yang ingin kamu jadikan sebagai browser default. Jadi, kapanpun seseorang mengirimkanmu tautan, dan kamu mengklik tautan itu, tautan tersebut akan terbuka di browser itu. Juga, jika kamu misalnya bertanya apapun melalui Google Assistant atau Gemini, lalu kamu ingin mencari hasil di internet, itu juga akan membuka browser default. Dan dalam skenario lain, browser default juga akan terbuka. Kamu bisa juga bisa mengubah aplikasi default lainnya. Jika kamu punya aplikasi berbeda untuk kamera atau galeri, kamu bisa mengaturnya ke Photos, Mi Browser, Galeri, File, atau entah kenapa Mi Home, yang bahkan aku tidak tahu bisa dijadikan galeri. Jadi aku akan mengaturnya ke aplikasi galeri standar. Sekarang, mari kita pergi ke aplikasi musik dan nonaktifkan iklan di dalamnya. Jadi, mari kita buka aplikasi musik dan kamu bisa lihat hal pertama yang muncul adalah iklan yang cukup mengganggu meskipun kamu bisa menonaktifkannya, jadi itu bagus. Aku akan klik X di sini. Masih memperbarui. Oke, sedang mengunduh, jadi sekarang kita bisa menunggu. Dan sekarang, aku rasa aplikasinya sudah terpasang, jadi mari kita buka lagi. Dan ya, benar. Sekarang kita bisa klik ikon di pojok kiri atas, lalu masuk ke pengaturan dan ke pengaturan lanjutan. Kemudian gulir ke bawah ke bagian tampilkan iklan dan nonaktifkan itu, maka iklan tidak akan ditampilkan di aplikasi ini. Setelah itu, kamu juga bisa pergi ke aplikasi lain yang menampilkan iklan. Jadi sejauh yang aku ingat, ada aplikasi keamanan yang juga menampilkan iklan. Jadi kali ini mari kita klik pengaturan di pojok kanan atas. Entah kenapa, selalu berbeda. Lalu nonaktifkan terima rekomendasi, dan menurutku sekarang sudah nonaktif. Setelah itu, kamu juga bisa pergi ke misalnya aplikasi unduhan. Klik 3 titik di pojok kanan atas, lalu pilih pengaturan. Kamu akan melihat sudah ada iklan yang ditampilkan, jadi mari kita masuk ke pengaturan, nonaktifkan, tampilkan konten yang direkomendasikan, dan kamu bisa lihat tidak ada iklan lagi. Dan itu saja yang ingin saya tunjukkan di video ini. Semoga ini membantu kamu, dan itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu like dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu.